Pace bene, masih di mea culpa, para culprit. Untuk saya menarik bacaan hari ini. Membantu kita untuk mengenali untuk apa Roh Kudus itu datang. Apa yang mau dimaksudkan dengan menyebut ada Roh Kudus menjadi roh penghibur yang menyertai kita. Oke, kita tidak bisa menipu diri dengan mengatakan, well, saya sudah mengenal Roh Kudus. Kalau memang ada yang sudah selamat, tapi saya pikir dengan daya berpikir kita sekarang, dengan kemampuan kita, dengan keterbatasan yang kita miliki, ada kalanya kita kesulitan mengenali Kristus dan karyanya, mengenali rohnya yang senantiasa menyertai kita. Bacaan hari ini diambil dari Yohanes 16 ayat 5 sampai 11. Saya merasa tertarik mendekati teks 4 ayat terakhir dari perikop ini. Kalau ia datang, kata Yesus, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Untuk mendekati ketiga hal ini, mengenali, kita membutuhkan Roh Kudus. Akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Ada orang yang tetap tidak percaya kepada Yesus. Orang yang tidak percaya berbuat dosa. Nah, yang mana ini dosa? Yang mana perbuatan orang tidak percaya? Kadang bagi kita tidak cukup terang. Karena itu, Roh Kudus datang untuk mengajari kita. Jangankan perbuatan orang lain. Perbuatan kita sendiri pun kadang kita tidak yakin apakah ini sesuatu kebaikan, sesuatu yang baik, sesuatu yang menyakiti orang yang memang buruk, atau perbuatan ini sekalipun ditolak oleh lebih banyak orang, tetapi karena kebenaran harus tetap kuperjuangkan. Di dalam keluarga, di dalam berteman, apakah keputusanku ini sudah tepat? Kadang kita bingung. Roh Kudus datang untuk mengajari kita melihat tindakan ini adalah tindakan yang mengarah kepada dosa atau tidak. Ada yang berseru kepada kita dan bisa kita rasakan. Entah lewat diri orang lain atau di kedalaman hati kita. Percik-percik dari pengetahuan yang kita bangun dalam terang Roh Kudus bersorak kepada kita, mengatakan teruskan ini atau hentikan itu. Perbuatan yang selama ini kita ragu ini benar atau tidak. Sebenarnya di kedalaman hati kita bisa rasakan bagian dari karya Roh Kudus itu. Akan kebenaran. Karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Mengenali Kristus menjadi tidak lebih mudah ketika ia sudah pergi dari tengah-tengah kita. Mengatakan sesuatu itu benar lebih gampang kalau kita bisa buktikan. Dilihat oleh mata. Kita dengar. Sekarang kita tidak melihat dengan mata. Yesus itu siapa? Di mana dia? Benarkah dia pernah membuat mukjizat? Haruskah aku percaya kepada dia? Tetapi Roh Kudus membantu kita mempercayai apa yang tidak kita lihat. Dan untuk menolak apa yang juga tidak kita lihat, tetapi kita yakin itu adalah sesuatu yang salah, yang tidak benar. Yesus pergi kepada Bapa bukan untuk meninggalkan kita, tetapi dia menyertai kita dengan kehadiran rohnya. Saya pikir ini tidak selalu gampang kita mengerti, tetapi ketika saya mencoba tetap percaya kepada dia, yakinlah itu karena bagian dari dorongan Roh Kudus. Sama dengan tadi, saya berusaha mengenali perbuatan saya yang salah dan tidak mengulangnya lagi. Percayalah, itu bagian dari karya Roh Kudus dalam hidup kita. Kita tidak bisa lihat kemana dia berhembus, kapan dia datang. Akan penghakiman, Roh Kudus menginsafkan kita akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Kita karena karya Roh Kudus tetap yakin bahwa dengan mengikut Kristus ada kebahagiaan sejati. Kalau kita punya keyakinan itu, percayalah itu juga bagian dari karya Roh Kudus. Kita punya pengharapan akan kebaikan yang kita rasakan dari Tuhan. Dan setiap perbuatan salah yang kita lakukan dengan sadar, sengaja, tahu dan mau akan membawa kita pada kesulitan,
Dalam bahasa yang lebih umum boleh dikatakan. Maka mengapa menarik bagian ini, bacaan ini? Sekurang-kurangnya kita terbantu untuk mengenali Roh Kudus. Oke? Tapi kerinduan untuk terus mengenal Dia, kerinduan kita untuk mengusahakan yang baik sekalipun kita kadang merasa nyaman untuk berdosa, kerinduan kita mencari yang benar, bertanya lagi dan lagi tentang Kristus sekalipun rasanya sulit untuk percaya, dan kerinduan kita untuk berbuat baik supaya kita layak menerima kebaikannya, itu merupakan bagian dari karya Roh Kudus yang menginsafkan kita. Dan itulah tanda kehadiran Roh Kudus itu bagi kita. Tidak bisa dilihat bukan berarti tidak benar. Dan berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Pace bene.